Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali. Walaupun suasananya memang sedikit kurang mendukung bagi yang ya mungkin terkendala terkait dengan cuaca. Malam hari ini cuacanya juga masih melanjutkan hujannya. Semoga tidak mengganggu prosesi kuliah kita ya, karena kita sangat tergantung sekali pada jaringan internet yang mana kalau ada cuaca yang tidak terlalu bagus ya memang sangat berpengaruh. Oke, minggu yang lalunya lagi ya, bukan minggu lalu ya, minggu lalu kita off-kan dulu untuk perkuliahannya. Minggu sebelumnya kita sudah mencoba untuk mendiskusikan terkait dengan format baku dari sebuah laporan keuangan, walaupun masih dua bentuk laporan keuangan, yaitu neraca dan laba rugi. Sekalian juga kemarin saya refresh kembali alur dari pencatatan transaksi hingga pada membuat laporan keuangannya. Dalam konteks akuntansi yang sederhana, sebenarnya di dalam alur yang kalau dalam bahasanya akuntansi disebut dengan nama siklus akuntansi itu sudah cukup ya digunakan untuk membuat laporan keuangan sederhana. Ya, sesederhana apa? Ya, sesederhana ketika transaksionalnya itu memang belum banyak dan belum kompleks. Jadi ya hanya transaksi-transaksi rutin, kemudian jumlahnya juga tidak terlalu banyak, terus belum ada yang menuntut untuk memberikan laporan keuangan yang detail, yang rigid, dan hanya sekedar untuk membuat bentuk laporan keuangan yang terstandar akuntansi walaupun dalam konteks akuntansi yang sederhana. Ya. Atau kalau diistilahkan di dalam bahasa akuntansi itu standarisasi yang digunakan bukan standar akuntansi keuangan, tapi menggunakan standar akuntansi ETAP namanya, ETAP, ETAP. ETAP itu apa? ETAP itu adalah entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya yang boleh menggunakan standar ETAP itu tadi, ETAP, ya. Kepanjangannya E adalah entitas, T adalah tanpa, A-nya akuntabilitas, B-nya publik. Artinya yang boleh menggunakan standar itu hanya entitas atau unit usaha atau unit bisnis yang tidak membuat laporan keuangan itu untuk tujuan publikasi. Ya, hanya sekedar untuk catatan bagi konsumsi internal, atau kalaupun dipublikasi ya hanya di kalangan terbatas, tidak dipublish secara umum. Nah, itu bisa menggunakan ETAP. Dan yang kedua, laporan keuangannya itu ditujukan hanya untuk mengambil keputusan dalam konteks internal saja. Belum digunakan untuk konteks pihak eksternal, misalkan kayak pajak atau bank gitu ya. Itu belum. Nah, makanya bisa menggunakan etap-etap itu adalah laporan yang paling, standar laporan yang paling sederhana. Nah, sesederhananya ya tadi yang kita pelajari selama ini. Itu sebenarnya kalau kita rujuk standarisasinya adalah etap. Nah, namun apapun itu, ya tetap kalian semua harus ngerti ya bahwa apa yang kita pelajari itu sebenarnya memang sudah ada standarisasi bakunya. Tapi yang paling penting adalah kita bisa memahaminya. Percuma kita bicara standarisasi seperti apapun, kalau misalkan
apa yang harusnya kita ketahui itu masih belum maksimal. Sehingga pengetahuannya ya sebatas pengetahuan, ya sekedar nggak tahu, tapi belum bisa menggunakan. Nah, harapan saya sebenarnya tidak begitu. Harapan saya walaupun panjenengan semua itu bukan mahasiswa akuntansi, bukan mahasiswa manajemen, bukan mahasiswa ekonomi lah prinsipnya. Tapi setidaknya ya memang tidak harus mahasiswa akuntansi untuk bisa membuat laporan keuangan. Setidaknya kita juga bisalah berkontribusi untuk membantu ya membuat laporan itu. Nah, oleh karena itulah di kesempatan malam hari ini, kalau di prodi akuntansi minggu ini semua mata kuliah sudah berakhir ya, karena pertemuannya juga karena memang tertib ya, karena namanya juga mahasiswa reguler. Sudah di atas 13 kali pertemuan, artinya memang sudah cukup untuk materi ujian akhir semester. Insya Allah ujian akhir semesternya juga akan dilakukan ya kalau nggak salah di akhir Juni ini ya, tanggal minggu depan kalau nggak salah loh ya. Nah, saya juga belum mendapat informasinya. Berarti kan memang di prodi manapun insya Allah akan menggunakan jadwal yang sama. Saya tidak tahu nanti minggu depan kita masih bisa melanjutkan untuk materi kuliah kita ini atau tidak, tergantung nanti jadwal pengujiannya itu kapan. Saya belum mendapatkan edaran resminya, sehingga saya belum berani memastikan. Bagi yang sudah tahu ya seperti itulah nanti ujiannya. Sehingga kemarin saya matur ke Mbak Monica untuk mencoba mengerjakan lagi ya apa yang sudah saya share di grup 2 minggu yang lalu. Kalau dulu kita pernah latihan, dulu juga pernah kita soal UTS-nya itu mengerjakan. Sekali lagi saya ulangi, atau yang mungkin belum mendengar apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, apa yang kalian tulis di UTS kemarin itu memang sangat variatif, di mana variatifnya itu menunjukkan kemampuannya masing-masing, yang mana ada yang memang sudah lumayan, ya, walaupun belum bisa dianggap paham, tapi ya sudah lumayan. Ya. Ada yang masih juga kebingungan. Nih. Harapan saya sih sebenarnya, harapan ya, namun juga harapan ya, monggo nanti bagaimana kita bisa mewujudkannya. Jika memang masih ada yang belum difahami ya, kita komunikasikan. Makanya kemarin saya kasih soal lagi, tujuan saya untuk latihan. Jadi saya tidak menuntut itu dikerjakan sampai selesai atau dikerjakan dengan benar, tidak. Ya. Tetapi yang saya inginkan sebenarnya kemarin mau untuk mencoba. Hanya itu aja. Karena maunya itu nanti akan menghasilkan bukan jawaban yang saya harapkan sebenarnya. Tetapi ini sebuah catatan atas kurang pahamnya itu pada bagian apa. Itu sebenarnya yang saya harapkan itu sebenarnya. Nah, oleh karena itulah maka malam hari ini monggo ya, saya tidak tahu kita masih bisa untuk lanjut atau tidak terkait dengan kuliah ini karena bukan apa-apa ya. Tapi karena memang waktu yang diberikan untuk 1 semester itu sudah menjelang habis gitu ya. Masalahnya di situ aja kok, bukan apa-apa. Ya. Artinya ya bagaimanapun juga kita harus segera melakukan ujian akhir semester. Ya. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini monggo jika memang ada yang mau menyampaikan terkait dengan apa
apa yang belum dipahami terkait dengan ya ini tadi akuntansi kita. Ya itu aja. Ya monggo, silakan kalau memang ada yang mau menyampaikan langsung aja. Monggo. Indikatornya ada di soal kemarin atau ya monggo lah kalau misalkan soal-soal yang UTS atau soal yang mana monggo lah atau gimana. Ada masalah di pekerjaan kalian atau apa monggo sampaikan aja. Yang penting ada relevansinya dengan akuntansi. Monggo. Siapa yang mau membuka speakernya duluan? Belum ada ya? Ya. Karena gini, saya ya sebelumnya, saya kan ya sehebat apapun yang ngajar, apalagi kita belum pernah bertatap muka gitu ya. Ya memang yang menjadi kendala ketika kita tidak berkomunikasi secara langsung itu adalah ini rasa untuk saling memahami satu sama lain. Artinya yang paling utama adalah kurangnya saya untuk memahami sebenarnya seperti apa kesulitan yang kalian hadapi. Itu jujur saja saya memang belum bisa. Kalau metode kuliahnya seperti ini sih memang ini. Tapi insya Allah kalau yang belum paham itu ada yang mau cerita, ya insya Allah kita bisa saling berkomunikasi untuk mencoba membantu menyelesaikan. Ya monggo silakan. Ada yang mau menyampaikan. Ya oke lah, kalau memang belum ada yang menyampaikan, kita coba lihat soal yang saya sampaikan kemarin aja ya. Ya. Ya coba kalau kalian sudah mencoba mengerjakan ya kita pakailah ini untuk review ya. Ada 4 hal. Ya, 4 hal yang penting untuk kita lakukan ketika kita harus membuat laporan keuangan berdasarkan data seperti ini. 4 hal. Hal yang pertama adalah jurnal, itu pasti wes. Hal pertama jurnal. Pak sebelumnya misalkan kan itu ada ikhtisar transaksi, itu nggak penting. Oh penting. Ikhtisar transaksi itu kayak jembatan ya. Jembatan ketika memang kita masih belum bisa mengidentifikasi kejadian transaksi ini langsung ke jurnalnya. Jadi ya monggo, itu style saja, selera gitu ya. Wah, saya belum bisa Pak langsung ke jurnal, saya mulai dari ikhtisar transaksi. Ya, silakan, enggak apa-apa. Ya. Ikhtisar transaksi itu sebentar kita coba cari kemana tadi ya. Oh, ini. Oke. Kita lihat modul ya. Ikhtisar transaksi bagi yang memang masih ikhtisar transaksi dengan. Nah, ikhtisar transaksi itu yang ini loh. Ini loh. Ketika kita pertama kali mencoba untuk mengidentifikasi. Kemarin kan di modul ini contohnya ya. Nah, ini ada tanggalnya. Di sini tadi nggak ada Pak. Ya nggak apa-apa, itu nggak penting kan, itu hanya latihan saja. Itu tanggal kan menyesuaikan. Ini loh ikhtisar transaksi. Analisis transaksi wes kalau di dalam modul itu namanya. Nah, seperti ini. Transaksi 1 mempengaruhi persamaan akuntansi, asetnya kas bertambah, modalnya bertambah, nilainya 20 juta.
Kemudian dari situ kemudian dibuat tabel seperti ini, ringkasan transaksi. Nah, itu yang kita sebut dengan nama analisis transaksi atau ikhtisar transaksi. Ya. Ini merupakan suatu cara untuk mencoba mendudukkan posisi transaksi itu ke dalam kelompok-kelompok ini, ya, kelompok-kelompok akun namanya, akun akuntansinya. Kalau memang menjurnalnya itu belum mampu untuk memasukkan mana debit, mana kredit, ya memang caranya mulai dari seperti ini, ya, mulai dari sini. Tapi ini tidak perlu dibuat laporannya, ini hanya orek-orekannya sendiri untuk alat bantu, ya. Dan ini memang bukan dari bagian laporan yang harus ada. Laporan yang harus ada itu pertama kali ya langsung dalam bentuk jurnal. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Nih, Yusuf menginvestasikan uang kas sebesar 50 juta. Itu kan mirip toh dengan apa yang ada di contoh pertama ini. Ya kan? Berarti modalnya bertambah, ya toh, kasnya juga bertambah. Nah, kas bertambah, modal bertambah. Sama seperti itu. Kalau memang harus membuat tabel, ya buat aja tabelnya. Ditulis seperti ini. Uraian transaksinya seperti apa, terus kemudian isinya seperti apa di kelompok masing-masing seperti ini. Ya monggo silakan. Ya. Tapi kalau misalkan Pak nggak membuat tabel itu, dari sini terus langsung saya buat jurnal. Kan ini tes toh, kasnya bertambah, modal bertambah, nanti saya sesuaikan aja dengan hukum debit kredit. Nanti mana tadi? Hukum debit kredit. Nah adalah ini. Nah, kas itu kan ada di bagian aset toh. Ya, oke. Terus modal itu kan ada di sini, di kelompok modal. Nah, kalau modalnya bertambah tadi ada di mana? Oh, di kredit. Kalau asetnya tadi bertambah di debit, berarti kas debit, modal kredit, Pak. Selesai. Nah, bagus kalau bisa begitu. Ya. Jadi hanya membuat perkiraan dalam bentuk seperti ini saja, langsung kita bisa membuat jurnalnya. Boleh, ini nggak perlu ada, nggak apa-apa. Wong ini juga nggak ada, juga nggak apa-apa kok. Karena itu nggak harus dilaporkan. Yang dilaporkan langsung ke jurnal. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat jurnalnya. Menginvestasikan uang 50 dalam usaha berarti kan untuk modal awal. Berarti karena ada modal awal, maka modalnya bertambah. Dan si Yusuf punya uang sebesar 50 juta. Uang diakui sebagai kas yang bertambah. Dan merupakan suatu pengakuan atas modal yang bertambah. Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Sehingga jurnalnya adalah kas, tulis ya, kas, debit, terus ini istilah kena 50 juta, terus apa modal ya, modal kredit 50 juta. Udah, selesai. Ya, seperti itu aja jurnalnya. Kalau mau lebih lengkap lagi tulis di sini. Investasi modal awal Yusuf. Ya, sudah gitu tak selesai. Keterangannya itu. Oke. Sekarang yang B. Ayo coba siapa yang mau jawab. Apa debitnya, apa kreditnya? Membayar 40 juta tunai untuk beli tanah. Nah, apa itu logikanya? Apa yang di debit, apa yang di kredit? Kredit, Pak. Yang kredit apa? Membayarnya. 40. Oke, namanya. Namanya apa kalau begitu yang di kredit? Nama akunnya seperti ini. Ini kas modal seperti itu loh maksudnya. Tanah Gimana, di Mbak? debit, tanah Di debit, tak boleh ya. Tanah, debit, terus kas berkurang kas, kredit, kredit ya. kredit. Oke. Ini ya. Oke. Nah,
Yohan. Betul itu. Jadi tanah ya. Ya dilengkapi gini. Aktiva tetap tanah. Kan lengkap, Mbak. Karena tanah itu masuk ke aktiva tetap. Jadi ditulis aktiva tetap tanah. Berarti artinya apa? Ada penambahan aktiva tetap berupa tanah senilai 40 juta yang dibeli secara tunai dari uang kas. Ya karena dibelikan, berarti kasnya kan berkurang. Nah, berarti aktiva tetapnya itu bertambah, kasnya berkurang. Nah, tinggal melihat debit kreditnya tadi. Nah, jadi. Oke, mulai bisa. Ini yuk nomor C. Apa ini? Debitnya apa? Perlengkapan kantor, debit, Perlengkapan kantor, debit ya. Iya, Pak. Ya, nilainya 500. 500.000. Oke. Terus kreditnya apa? hutang Hutang, bertambah, kredit, hutang usaha, ya bener gitu ya. Usaha. Nah, biar hutang itu kan macam-macam. Ada hutang dagang, hutang penjualan. Nah, ini namanya hutang usaha. Nah, oke. Udah bisa loh. Perlengkapan kantornya bertambah karena beli, ya toh, 500.000. Tapi kan nggak tunai belinya, jadi nggak boleh pakai kas. Kas hanya boleh dipakai kalau pembelian tunai. Karena kredit berarti kan kita punya utang ke tempat yang kita beliin tadi. Berarti kita punya hutang usaha sebesar 500.000. Nah, hutangnya bertambah ada di kredit, perlengkapannya bertambah ada di debit. Ya, yang D. Y. Menerima pendapatan 5.500.000 dari klien. Anggaplah kita sudah dapat uangnya, wes ngono iki. Menerima pendapatan berarti kan sudah dibayar. Y. pendapatan Pak tulisnya. Ya, menerima pendapatan. Jadi kalau kita memperoleh pendapatan, kan berarti kita sudah dibayar oleh klien. Klien bayar ke kita 5.500.000. Dapat uang. Jurnalnya. Kas Apa debitnya, apa bertambah, kreditnya? Kas bertambah berarti di mana posisinya? Kas bertambah di debit atau kredit? Di debit, debit, Pak. Debit, ya. Karena kasnya bertambah, berarti ada di debit. Ya. Terus kreditnya? pendapatan usaha, Apa, Mbak? Pendapatan usaha, Mbak Rita ya. Pendapatan usaha. Karena pendapatan itu juga ada pendapatan lain-lain. Nah, biasanya gitu. Jadi harus spesifik biar tidak membingungkan orang. Oke. Bisa. Oke. Terus memberi jasa akuntansi tapi belum dibayar. Ya, kita sudah kerja toh. Klien selesai, tapi kliennya belum bayar ke kita. 3 juta nilainya. Tapi debitnya apa? Kreditnya apa? debitnya piutang. Oke, piutang. Jadi kita menganggap ada piutang dari klien karena mereka belum bayar. Kreditnya apa? Ya, pendapatan usaha. Iya, sama dengan atas. Bedanya kalau yang atas sudah dibayar sehingga debitnya adalah kas. Nah, sedangkan ini kan belum dibayar, berarti masuk kategori piutang. Nilainya 3 juta. Betul? Ya, oke. Sekarang ini bayar biaya sewa kantor, gaji pegawai, biaya listrik. Itu boleh digabung jadi satu jurnal.
boleh digabung jadi satu jurnal. Y. Debitnya apa? Sewa kantor, Pak. Biaya. Ya, jadi Iya. harus ada istilah gitu, bagus. Biaya, sewa, kantor. Nah, kan itu ada banyak toh. Nanti gabung aja boleh itu 1.100.000. Nah, pemeneh biaya gaji, nggak apa-apa digabung. Nah, ini juga apa itu 1.200.000. Mari. Nah, terus biaya listrik. Nah, begitu. 400.000. Udah habis. Terus kalau begitu kreditnya apa? Debitnya kas. Kreditnya. Debitnya kan ini tadi. Nah, ini debit semua. Nah, belum tak tulis ya, debit. Debit gini. Nah, kreditnya kalau gitu, inilah kata kuncinya. Nah, cara tunai. Saat Jadi kan Kas. kita mengeluarkan uang. Kalau Iya. apa? Kas. Apa kreditnya? kas Oke. Kreditnya kas. Oke, berapa itu? 2 juta ya 2.700.000. 700 ya? Ya. Oke, nah begitu. Selesai. Sampai F. Nah, G sekarang. Membayar hutang pada transaksi C yang mau. Nah, memang kan hutang perlengkapan kantor atau 500.000. Sudah di jurnal perlengkapan kantor, debit, hutang usaha kredit. Nah, sekarang dibayar, tapi bayarnya nggak sampai. Bayarnya cuma 400.000. Hutang 500 dibayar 400. Gimana? Apa kreditnya? Apa debitnya? Apa kreditnya? Bayar utang, ya kan? Berarti utangnya dibayar, hutangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. kurang Berkurang. Kalau hutang berkurang, ditaruh di posisi debit atau kredit? debit Debit. Debit. Nah, oke. Utang usaha 400.000. Kreditnya apa kalau gitu? kas Kas. Kas Betul. Karena bertambah. uangnya dipakai untuk bayar utang. Nah, Ya, berkurang. dan kita ngambil kan yang namanya juga bayar ya. Bayar kan berarti pakai uang. Berarti uang kita berkurang atau kas kita berkurang dipakai untuk bayar utang sehingga kas berkurang ditaruh di kredit, utangnya berkurang ditaruh di debit. Jadi begitu. Oke, sekarang transaksi E tadi kan seurung dibayar loh, ini masih jadi piutang kan? Nah, saya ini dibayar. ya Nah, klien kita bayar, tapi ora dibayar kabeh. Kudune bayar 3 juta, tapi ya gak apa-apa, dicicil dibayar 1 juta dulu. Ye, di jurnalnya. Jadi kita menerima uang tunai dari piutang di transaksi E tadi. Ya, logikanya dulu, oh menerima uang tunai berarti uang kita bertambah. Nah, kalau uangnya bertambah berarti ada di debit atau di kredit. Terus uang itu tadi kan diperoleh karena piutangnya berkurang. Nah, piutang berkurang di debit atau di kredit. Nah, begitu. Caranya begitu untuk ekvisarnya. Apa debitnya? debitnya kas Oke. Debitnya kas. Nah, karena memang bertambah kasnya 1 juta. Oke, kreditnya? piutang Piutang. Iya, karena kan tadi apa namanya? Pembayaran kas itu kan karena mengurangi piutang. Jadi piutangnya berkurang. Nah, piutang berkurang ada di kredit. Nah, ini menjual tanah dan dibayar tunai. Tadi kan beli tanah tadi ya. Nanti mau. Nah, ini
ya kan, di poin B. Nah, tanah itu dijual sebagian, ya 22 juta nilainya. Nah, terus sudah dibayar, kita sudah dapat uangnya 22 juta. Gimana jurnalnya? Kasnya bertambah. Kas bertambah, jadi taruh di debit. Nilainya 22 juta. Kreditnya? Maksudnya aktiva tetap tanah. Iya, aktiva tetap tanah. Kan dijual nih, tanahnya berarti kan berkurang, ya kan? 22 juta. Nah ini, ngambil uang 2.100.000 dari rekening perusahaan, ngambilnya. Apa ini? Debitnya apa? Ini tuh masuk atau bukan, Pak? Ya, coba. Ini kan ngambil uang kan. Jadi gini loh, podo karo misalkan saya nih ya yang punya perusahaan itu. Oke, terus saya minta ke bendahara misalkan ya, bagian keuangan, Mbak, saya butuh uang 2.100.000. Ya, iya Pak, silakan diambil dari rekening. Nah, bendaharanya bilang gitu. Saya kira narik dari rekening perusahaan. Nah, itu berarti kan uangnya perusahaan 2.100.000 itu. Nah, berarti kan uangnya berkurang kan karena saya ambil. Nah, terus kalau begitu diakui sebagai apa debitnya? Apa? Bingung. Kreditnya apa? Kreditnya Kreditnya kas. Kasnya Oke, berkurang. kreditnya kas. Ya, karena memang kasnya berkurang dipakai. Nah, diambil kan 2.100.000. Nah, sekarang debitnya apa? Debitnya Nah, jadi begini. Mesti bingung. Ya, memang sengaja. ya, Ini bingung. adalah suatu kejadian transaksi yang tidak lengkap. Jadi hati-hati ya. Kalau namanya kejadian itu kan nggak mesti ya. Namanya juga uang oke kan. Kadang mencatatnya juga nggak detail gitu ya. Akuntansi itu tidak bisa mengidentifikasi suatu catatan yang tidak lengkap. Misalkan seperti ini, menarik uang tunai. Pertanyaannya sekarang buat apa uang itu? Nah, jadi begitu. Ya, semuanya nanti harus detail. Loh, yang punya kan saya ngomong gitu. Ya terserah saya mau pakai untuk apa? Oh, nggak bisa, Pak. Karena saya harus mencatat di sini. Apa mau apa penarikan itu nggak dicatat, akhirnya nanti saldonya nggak balance sama laporan. Nah, keuangan gitu, ya. Jadi orang kok passing duit terus jupuk sak karpet dhewe ora nek laporan ini nggak bisa. Kalau memang maunya begitu nggak usah pakai akuntansi, Pak. Jadi begitu nanti ya. Akuntansi itu memang tujuannya untuk mengawal semua transaksi apapun itu. Termasuk jika si pemilik usaha itu ngambil uang dari perusahaan. Tapi beda cerita, misalkan perusahaan itu mengalokasikan uang ya, misalkan ya, mengalokasikan uang untuk honorarium pemilik, misalkan apa-apa lah jenenge. Sudah diserahkan ke rekeningnya si pemilik, terus pemilik ngambil sendiri di rekeningnya dia sendiri, itu nggak masalah. Nggak ada catatan itu. Karena itu kan sudah keluar dari catatan perusahaan. Perusahaan hanya nyatet ketika dia mengalokasikan uang itu ke rekening pemilik. Nah, kalau itu sudah sekali catat itu aja cukup. Pemilik ngambil dari rekeningnya sendiri nggak ada catatan. Tapi ini yang jadi masalah si pemilik ngambil dari rekening perusahaan. Walaupun rekening perusahaan itu atas nama si pemilik itu sendiri. Yo jadi pemilik terserah. Tapi tetap harus ada catatan. Okay? Jadi kayak seperti ini adalah transaksi yang belum lengkap informasi. Harusnya di sini itu ada keterangannya menarik uang tunai 2 juta dari yang digunakan untuk, nah harus ada itu. Jadi
bagian keuangan, misalkan kalian nanti ada di bagian pencatatan, harus tanya, pangapunten Pak, nanti dipakai untuk apa gitu, biar saya bisa nyatet. Nah, jelas gitu Mbak. Nah, kuwi loh, kuwi kan yo ngerti toh, si pagar depan itu loh, kan jate wis ketok kusem ngono kan. Nah, misalkan pemiliknya ngomong gitu, tuh kok necat lah, kayak dicat ngono. Nah, misalkan gitu ya, untuk perbaikan pagar, misal begitu. Lah, kalau seperti itu, nanti bisa kita mengakui. Apa? Pengakuannya lek ngono. Dapatnya apa? Biaya. Biaya. Ya. Ya lengkap nih, perbaikan pagar. Gitu. Jadi itu merupakan bagian dari biaya operasionalnya perusahaan. Tetapi yang narik adalah si pemiliknya sendiri. Lah apa kok pemiliknya orang ngakon apa bendaharane wae apa piye. Nah, ya itu sudah di luar urusan ini ya. Sudah, itu sudah lain cerita. Yang jelas ada transaksi seperti itu. Ya, 2 juta atau jadi akuntansi itu prinsipnya hanya bisa mencatat sesuatu yang memang sudah terjadi. Hanya itu saja. Oleh karena itu, data informasinya harus jelas. Nah, kemudian perkara itu nanti digunakan semua untuk aktivitas itu atau tidak, itu bukan urusan bagian accounting lagi. Ya. Yang jelas, bagian accounting nanti minta SPC-nya. Ya. Apa namanya, tadi kan narik uang 2.100.000. Pak, ya SPC-nya nilainya berapa yang dipertanggungjawabkan ke bagian keuangan. Kalau misalkan di kwitansinya itu memang udah bunyi 2.100.000, ya sudah. Langsung kita akui sebagai biaya perbaikan pagar. 2.100.000. Perkara 2.100.000 tenan apa itu sudah bukan ranahnya bagian pencatatan itu ya. Itu terserah. Misalkan sing tukokne cat kur 100.000 sing 2 juta tiba ya urus-urusane si pimpinan. Yang penting itu memang ada bukti yang menunjukkan bahwa uang 2.100.000 itu keluar untuk memperbaiki pagar. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada yang belum paham. Ini tadi cuma Mbak Evita sama Pak Agus kayaknya yang ngomong tadi ya. Yang lain gimana? Paham nggak kira-kira? Sampai jurnal aja. Cek. Saya kalau nggak ada yang menyahut, berasumsi loh akhirnya ya. Asumsi saya itu sama ngajar dimanapun itu asumsi saya sama itu. Silent is understand. Ya. Asumsi saya begitu. Saya kusnudon aja kok ya. Kalau diem itu berarti paham. Ya Mbak Mon, mau cerita apa Mbak Monika? Oh, diem aja Mbak Monika. Buka speaker tapi diem, masih mikir. Nah, itu hal penting pertama yang harus dicatat, yaitu jurnal. Nah, setelah jurnal, ya, kalau instruksinya di sini buku besar ya, buku besar. Oke, ini tak hapus saja. Buku besar. Nah, buku besar itu ya monggo misalkan dibuat tabel gitu ya boleh aja, monggo silakan. Mana yang enak lah ya. Misalkan tak buat tabel, saya tabelnya jelek, ini aja. Misalkan gini, ya, nah ini buku besar. Buku besar itu harus disebutkan buku besar apa. Misalkan nomor 1 kas, buku besar kas. Ya. Nah, di sini nanti kita harus mencatat transaksi kas. Sebenarnya kalimat-kalimat itu bebas saja ya, monggo. Kalau ngikutin yang ini, oke, kita cari buku besarnya. Ini tadi jurnal ya. Nah, tabelnya seperti itu, ya.
Ada tanggal, ada uraian, referensi, debit, kredit itu kalau lengkap, ya. Tapi kalau untuk untuk tidak lengkapnya ya, itu minimal ada ini aja, ada tanggal, kalau ada ya, usahakan kalau untuk kondisi real ada tanggalnya ya. Ini tuh latihan aja kok tadi ya, tanggal tinggal diikutkan aja. Ada uraian dan ada debit kredit, referensi nggak ada nggak apa-apa. Jika karena tadi di situ nggak ada, ya kita langsung aja ikut itu ya, uraian, transaksi, ini debit, ini kredit. Udah. Jadi kita cari semua yang ada kasnya. Oh, berarti ada kas di debit, tulis di sini. Kas ada di debit, nilainya berapa itu tadi? 50 juta. Ya. Tulis saja 50 juta. Debit. Nah, debitnya nggak ada. Kemudian kas lagi di mana ini? B, ya toh? Di poin B 40 juta tapi kredit. Sini tulis 40 juta. Oke, terus cari lagi kas. Oh iya, karena ini ABC ditandain aja ya di sini ya. Sini kalau mudahnya di sini ada tanggal. Kalau kebetulan tadi di soal nggak ada tanggalnya ya. Harusnya di sini ada tanggal di sini. Jadi di sini tanggal. Jadi kas tanggal berapa, kas tanggal berapa, kas tanggal berapa gitu. Nah, karena tadi di situ soalnya ABC ya, ditandain aja gini lah. Kas di transaksi B maksudnya. Terus kas lagi dicari mana, C nggak ada, D ada. Berarti D 5.500.000. Berarti kas transaksi D debit 5.500.000. Nah, terus kas lagi di mana? E nggak ada, F ternyata ada, kredit. Berarti kas transaksi F 2.700.000 ya, kredit 2.700.000. Terus habis F, G ternyata ada kas kredit juga. Kas transaksi G. Berapa tadi? 400.000 ya, kredit. Terus ada lagi enggak? G, H debit 1 juta ya. Kas posisi H debit 1 juta. Ada lagi enggak habis H? Oh, ada lagi. H tadi debit 1 juta, sekarang I debit 22 juta. Kas posisi I debit 22 juta. J ada enggak? Oh, J ada. Kas kredit. Nah, gitu nanti ya caranya ya. Kas poin J kredit berapa tadi? 2.100.000. 100. Oke. Nah, sekarang kalau sudah selesai baru ngitung saldo. Saldo normalnya kas itu berarti ngikuti saldo aktiva. Ya. Kita lihat kemarin di hukum debit kredit itu ada saldo normal. Nah, fungsinya saldo normal itu untuk menetapkan cara penghitungan saldo akhirnya dari buku besar. Nah, ini. Kas tadi kan masuk kategori aset ya. Jadi saldo normalnya debit. Kalau saldo normalnya debit itu berarti cara ngitungnya adalah jumlah debit dikurangi jumlah kredit. Jadi gitu. Jumlah debit dikurangi jumlah kredit. Kalau saldo normalnya kredit dibalik, ya berarti jumlah kredit dikurangi jumlah debit. Jadi begitu, ya. Untuk menghitung saldo normal. Ya. Aset, semua yang ada di kelompok aset, ya, saldo normalnya debit. Berarti nanti cara ngitung buku besar, saldo buku besarnya adalah jumlah debit dikurangi jumlah kredit. Ya. Utang, modal, pendapatan, saldo normalnya kredit. Berarti cara ngitungnya adalah total jumlah
yang ada di kredit dikurangi dengan total yang ada di debit. Nah, sekarang kita hitung jumlah yang ada di debit berapa ini? Hitung berapa? Ya, bawa kalkulator enggak? Rp56.556.556 ditambah 22 juta berapa? $79.100. 70 79.100.000. kok 100? Ini kan 50 juta. Ya. 50, 5, 500, 56, 500, 56, 6, 78, no? 78 harusnya ya. Kan 22 juta. 8.500.000. Ya. 78.500. Nah, saldonya itu. Nah, sekarang saldo kreditnya 42.700 ditambah 400 ditambah 2.100.000. Nah, apa itu? 45 ya. 45.200. Nah, debit dikurangi kredit, jadi saldonya di sini nanti 78.500 dikurangi 45.200. Berarti sama dengan 33.300.000. Nah, inilah nanti saldo kas akhir. Ya. Saldo kas akhirnya di situ. Itu buku besar kas. Nah, kemudian yang kedua, kalau dilanjut. Ya, Mbak? Saldo kas akhirnya itu di debit atau di kredit, Pak? Saldo kas akhir Oh itu iya, posisinya ya. saldo Oke. debit atau di debit, Pak? Iya, saldo normal. Betul. Iya, sorry, salah tulis. Saldo normalnya tadi kan debit ya. Oke. Jadi masuk di kelompok debit. Saldo normalnya kan debit. Debit dikurangi kredit selama memang masih positif, masuk di debit. Kalau debit dikurangi kredit kok negatif, berarti masuknya di kredit. Ya, oke, jadi begitu betul. Oke, dan kedua, misalkan lihat aja mulai yang pertama. Yang tadi kan kas sudah, sekarang apa? Modal. Ya sudah begitu. Nah, buku besar modal. Nah, terus kita buat lagi kolom seperti itu, misalnya. Oke. Transaksi. Debit. Kredit. Nah, caranya sama. Jadi modal kita cari. Modal pertama transaksi A, itu tulis di situ. Modal pada transaksi A, posisinya ada di kredit, kalau nggak salah ya tadi nilainya 50 juta. Ini 50 juta. Oke, terus selain itu ada lagi enggak modal? Modal. Ya, kayaknya enggak ada ya. Oke, enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada berarti ya saldo akhir langsung. Ya, sudah satu tok itu, 50 juta. Karena enggak ada penambahan apa-apa. Nah, saldo normalnya modal tadi ada di kredit. Jadi ngikuti yang ada di kredit. Oke. Di warna kuning. Nah, dipandangi. Terus kemudian nomor 3. Buku besar apa lagi? Di bawah modal apa? Aktiva tetap tanah. Nah, begitu. Buku besar aktiva tetap tanah. Jadi biar mudah, sementara ngurutkannya itu dari jurnal ini aja. Cuma
Cuman ya, nanti ketika sudah selesai semua buku besarnya, ngurutkan saldo masing-masing di dalam neraca saldo. Nanti kan kalau sudah selesai, kita bikin neraca saldo ya. Ya, neraca saldonya cukup dua kelompok aja. Mana tadi insert. Oke. Misalkan ini uraian saldo jumlah. Ya, kalau memang masih bingung ya dibuat debit kredit juga nggak apa-apa, wes tambah lagi aja jumlah debit sama jumlah kredit, ya insert aja. Nah, itu aja biar nanti nggak bingung. Nah, mulai dari kas debit, berapa saldonya tadi 33, 300, tinggal dipindah-pindah, 33, 300. Terus, nah, nggak boleh terus ngikuti di bawah kas kan Pak ini. Modal jangan, ya, jangan. Jadi harus urut seperti contoh ini. Nah, kas itu masuk kategori aset lancar, yang di bawahnya ada enggak? Yang ada di transaksi tadi. Oh, Bang, nggak ada. Oh, piutang ada. Berarti di sini masukin buku besar saldo piutang. Terus, apalagi yang kira-kira ada tadi? Oke, persediaan ada enggak tadi? Kayaknya ini ya, persediaannya. Perlengkapan kantor. Ya, itu bisa masuk kategori persediaan. Nanti kita bisa tulis di situ nanti. Perlengkapan kantor. Nah, terus apalagi? Nggak apa-apa, nurun di sini aja. Oh, sudah nggak ada lagi. Berarti kita lanjut ke aset tetap, ya, ke aset tetap. Apa tadi aset tetapnya? Tanah, ya, oke. Atau detail lengkap juga nggak apa-apa. Aset tetap tanah. Nah, berapa jumlah saldonya? Nah, selain tanah ada lagi enggak? Kas, modal, tetap tanah, perlengkapan, hutang, kas, pendapatan, piutang, pendapatan, biaya, hutang, kas, piutang, kas, aktiva tetap tanah, biaya. Nah, nggak ada kan? Sudah selesai. Berarti untuk transaksi yang ada di posisi aktiva sudah selesai. Kalau begitu lanjut ke transaksi yang ada di ini pasiva. Pasiva tadi ada hutang, ya sudah berarti di situ ditulis hutang. Oke. Terus apalagi hutang udah modal. Baru masuk di situ modal. Nah, kalau sudah sampai modal, nanti tinggal lanjut ke yang nanti akan dimasukkan ke dalam laba rugi. Tadi kan ada pendapatan, itu dimasukkan ke situ. Jadi pendapatan urutannya nanti setelah modal, ya. Nah, kemudian pendapatan sudah tadi juga ada biaya. Nah, masukin di situ biaya. Nah, kalau memang semua sudah, berarti di sini di total saldo. Nah, begitu. Ya, sederhananya begitu aja sih. Nah, tapi ini kita belum hitung nih. Nah, nanti tolong dilanjut, ya. Tolong untuk latihan itu dilanjut. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di neraca saldo ini. Dan oh iya, ini nanti harus balance loh ya, di posisi ini. Ini sama ini harus balance. Ya, harus sama jumlahnya. Kalau nggak sama, berarti kemungkinan ada yang salah ketika kita memasukkan di sini. Nelusurinya begitu. Mungkin kudu nenek debit dimasukin nenek kredit atau gimana. Atau salah dalam menghitung buku besarnya. Nah, mungkin aja salah dalam menghitung buku besarnya. Bisa jadi. Ini misalkan tadi kehitung 32.300 gitu tadi.
Ya salah, berarti pasti nggak balance ya. Makanya cek lagi, semua buku besarnya cekin lagi. Nah, harus bener loh cara ngitungnya. Nah, buku besar harus bener, cek lagi di jurnal. Jangan-jangan tadi salah inputnya. Kudune yang jurnal debit tapi dimasukin yang kredit buku besar. Ya, nelusurinya gitu. Oh, bener kabeh. Kok sih salah? Mungkin jurnalnya yang salah. Jadi nanti kalau mengerjakan kok ternyata dicek nggak balance, itu cara nelusurinya seperti itu ya. Naik terus. Memang ketika ini dihitung terus nggak balance itu ya lemes memang ya. Nah, aduh tambah gawean ngecek menek dadaan. Kan memang begitu. Ya, ya sudah. Memang SFO-nya harus gitu sih. Nggak balance berarti nggak boleh dibalenkan. Oh, dibalance di wae. Yo, hanya Tuhan yang tahu dan malaikat di kiri kanan memang yang tahu itu ya. Tapi yo janganlah ya. Wong ongko duitnya orang nengnya masuk ya mau dicurangi gitu. Apalagi lah ada duitnya ya nanti bahaya. Nah, oleh karena itulah maka nanti kalau memang nggak balance, ada waktu, kalau ujian misalkan ya masih ada waktu, nelusurinya begitu. Pertama, telusuri dulu jumlah ininya. Coba jangan-jangan salah jumlah toh. Antara jumlah debit dan jumlah kredit jumlah ulang. Di jumlah pindu kok tetap balance ke jumlah ya benar. Berarti telusuri di buku besarnya. Jangan-jangan salah ngitung buku besarnya. Nah, buku besarnya dihitung sitok-sitok us bener kabeh saldone. Jangan-jangan kok salah memasukkan ke buku besarnya, kudune debit dimasuknya kredit dan sebaliknya. Atau ada yang di jurnal ada tetapi di buku besar belum dimasuk nih. Lali, belum masuk, cekin lagi sesuaikan dengan apa jurnalnya. Dicek di jurnal semua sudah masuk, dihitung juga sudah benar, berarti kemungkinan ada di salah dalam menjurnal. Kok jurnalis yang salah, kan begitu ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Oke, gimana? Bisa dimudengi, dimudengi, ya, difahami, ya, sampai dengan buku besar. Insya Allah bisa, Pak. Sedikit-sedikit. Oke. Ya, jadi dikit-dikit sama sing okehan dulu, nggak apa-apa. Ya, itu belum selesai sebenarnya. Tapi kalau soalnya itu cuma seperti ini tadi, ya selesai sampai buku besar saja. Karena nggak ada data lain untuk melanjutkan pencatatan. Nah, kalau memang mau lanjut ke neraca lajur, jurnal penyesuaian harus dibuat. Berarti ada transaksi baru. Misalkan ya, sahabat boleh di sini aja. Transaksi untuk penyesuaian. Nah, begitu. Misalkan ini. Nih, coba kita lihat kira-kira apa yang perlu disesuaikan. Nah, tadi di mangsing bayar ora genep mau di mau. Gini, Pak ya. Gini coba kita buat penyesuaiannya. Nah, ini tadi kan bayarnya 400.000, padahal transaksi C itu kan 500.000, ya kan? Nah, berarti kita sesuaikan, misalkan di situ ya, kita sesuaikan. Misalkan kekurangan pembayaran pada transaksi C diselesaikan bersama dengan transaksi berapa tadi? Sing bayar tadi membayar transaksi G ya, diselesaikan bersama dengan transaksi G, tetapi belum diserahkan kwitansi pembayarannya. Nah, misalkan gitu ceritane. Sakjane iki wis dibayar, tapi bayarnya pindu. Ceritanya gitu ya. Kwitansi pertama itu bayar 400.000 kan, utangnya tadi 500.000 kan, ya kan? Transaksi C tadi kan utangnya 500.000. Dibayar pertama itu pakai satu kwitansi itu 400.000. Nah, selang beberapa jam kemudian dibayar lagi sebenarnya 100.000 itu.
dibayar, tapi pakai slip yang berbeda karena 2 kali bayar. Nah, delala ya, qadarullah ya, ini benar ya. Qadarullah kok yang kwitansi 100.000 tadi belum diserahkan. Mbah ketelesut nang ngendi ngono gek lali urung diserahkan. Nah, karena belum diserahkan, maka kan dicatatnya hanya 400.000 tok. Lah, mbok ngerti lah yang dicatat itu hanya 400.000, baru dicari kwitansi yang 100.000 tadi ketemu, tapi ketemunya itu setelah membuat neraca saldo. Nah, dan neraca saldonya udah jadi loh. Lah yo piye wong kudune wis aku bayar 500.000 kok lha iki lho buktine enek sing kwitansi kedua ketemu. Nah, enggak usah ribut. Yo wes, lek ngono digekne transaksi penyesuaian. Jadi gitu caranya ya. Mana tadi? Enggak ada. Oke, ini transaksi penyesuaiannya kok lari ke situ ya? Di situ tadi harusnya. Nah, di sini. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti nanti kita membuat jurnal penyesuaian. Nah ya, sekarang kita buat jurnalnya. Y. Prinsipnya sama jurnalnya, ya debit kredit sama. Tetapi ceritanya sekarang kita mau menyesuaikan jurnal yang ini, hutang usaha pada kas. Tadi kan hanya 400.000. Nah, sekarang 400.000 itu mau dibuat 500.000. Gimana caranya? Ngubah poin G. Ya, gimana? Bingung ya? Jangan bingung. Jurnalnya sama. Ya, jurnalnya sama. Cuman nanti jurnal itu nilainya tidak lagi 400.000, tetapi 100.000. Jadi jurnalnya sama seperti ini. Copy aja, nggak apa-apa. Nah, di mana? Nah, hutang usaha pada kas, tapi di sini nilainya 100.000. Nah, karena di situ ada penyesuaian 100.000, berarti nanti kasnya itu juga berkurang lagi 100.000, hutang usahanya juga berkurang lagi 100.000, tapi di posisi penyesuaian. Jika misalkan kita gambarkan neraca lajurnya, kita lihat di situ aja yang neraca lajur. Nah ini ya nanti kalau membuat neraca saldo tadi, jadi debit dan kredit harus balance. Ya. Nah ini tadi urut-urutannya seperti ini. Ya. Setelah modal, baru biaya, baru pendapatan, atau dibalik juga nggak apa-apa. Pendapatan, baru biaya. Ya. Nah, oke, tata lajur. Nah, ini di sini, di penyesuaian ini. Kan kayak seperti ini ya. Ini kebetulan kasnya tidak ada penyesuaian. Nah, sekarang kita buat penyesuaian pada posisi kas. Jadi yang semula tadi, misalkan kasnya punya saldo 33.300 debit, ya kan? Maka nanti 33.300 itu kan berubah. Karena yang 400.000 ini ada penyesuaian lagi kredit senilai 100.000 sehingga menjadi 500.000. Nah, sehingga nilainya di sini menjadi berkurang 100.000 menjadi 33.200. Nah, jadi seperti itu nanti. Tapi posisinya kita masukkan di dalam neraca lajur seperti ini. Posisinya ada di penyesuaian seperti ini. Jadi neraca saldonya ini mulai dari ini ya, nama perkiraannya itu persis sama dengan yang ada di sini. Oke, persis sama. Ya, persis sama aja, masukin. Nah, masukin semua di situ. Angka debit kreditnya juga ngambil dari sini, copy paste saja. Masukin di situ. Nah, baru kemudian ditambahi penyesuaian debit kredit. Nah, penyesuaian debit kredit itu ngambilnya dari jurnal penyesuaiannya ini tadi.
Kayak seperti ini, hutang usaha debit 100.000, berarti nanti di posisi hutang usaha diluruskan, ada debit diisi 100.000 misalkan. Kemudian tadi juga kas kredit 100.000, berarti jumlah kasnya berkurang, jumlah hutangnya berkurang. Nah, nilai barunya di mana? Nilai barunya ada di kelompok ini, neraca saldo penyesuaian ini. Jadi setelah dikurangi, ditambah, dikurangi, ditambah dengan penyesuaian tadi, maka akan muncul neraca saldo baru. Jadi neraca saldo ini kan baru neraca awal. Setelah disesuaikan di sini, maka menjadi neraca saldo penyesuaian. Nah, neraca saldo penyesuaian nanti akan dihitung lagi dan harusnya balance lagi. Nah, harus balance. Oke. Nah, kalau neraca saldo penyesuaian itu sudah diselesaikan, sudah bisa di-input semua dan sudah balance, baru ngitung perhitungan rugi laba. Nanti urutan berikutnya ini, perhitungan rugi laba ini. Nah, rugi labanya dari mana? Ya dari neraca saldo penyesuaian ini. Geret aja. Di mana rugi laba itu ya hanya memasukkan unsur pendapatan dan unsur biaya yang ada di neraca saldo penyesuaian. Digeret ke sini. Misalkan ini tadi ada biaya sewa, dia masukin. Terus biaya perbaikan. Nah, di sini juga begitu. Biayanya ada di mana? Oh, biayanya jadi satu di situ, pendapatan jadi situ di situ. Ya memang, Isan. Biaya ini nanti diambil dari saldo yang ada di sini, pendapatan jadi diambil dari saldo yang ada di situ. Ya sudah, tinggal dimasukkan aja di situ. Nanti pendapatan dikurangi biaya, harusnya ketemu saldo masing-masing. Nah, seperti itu. Jumlah kreditnya, jumlah debitnya, gitu. Nah, kemudian dilihat selisih pengurangnya. Oke, pengurangnya seperti ini. Karena pendapatan tadi di kredit, biaya di debit, rumusnya laba rugi adalah pendapatan dikurangi biaya, berarti debit kredit dikurangi dengan debit. Kayak seperti ini, 20 dikurangi 13.500. Jadi labanya adalah 6.500. Nah, seperti itu. Nah, loh kok 6.500.000, Pak? Berarti ini nggak balance, Pak. Oke, jumlahkan kalau begitu. Harusnya balance lagi. Ya. 13.500 ditambah laba, harusnya sama dengan kredit. Nah, kemudian sisanya dari neraca saldo penyesuaian itu yang tidak dipakai di perhitungan laba rugi, semuanya masuk di neraca. Semua masuk di neraca. Oke. Nah, terus nanti dijumlah. Neraca debit kreditnya harusnya nggak balance. Tetapi begitu dimasuki laba di posisi kredit, harusnya jadi balance. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada juga cerita begini. Misal ini ya, misal. Nggak ada penyesuaian. Ini. Wis bener kabeh, nggak perlu disesuaikan, misalkan begitu. Ya nengnya kui, nggak perlu penyesuaian. Dipaksakan bisa nggak untuk lanjut ke laporan keuangan? Seharusnya enggak. Ya, seharusnya enggak bisa. Karena memang urutannya harus ada neraca saldo disesuaikan. Urutannya ini ya, kalau menurut konteks standar akuntansinya. Tapi bukan berarti kemudian laporannya penyesuaian ya satu di laporan keuangan. Ya enggak juga, ya. Tetap bisa. Jadi nanti gini, nanti karena tidak ada penyesuaian, maka neraca saldo penyesuaiannya ini enggak ada. Ya. Posisi neraca saldo penyesuaian ini enggak ada, kosong. Tetapi tetap ditulis ya, tetap ditulis. Dan neraca tetap ditulis. Neraca saldo penyesuaian debit kredit tetap ditulis, tapi enggak ada isinya, kosong. Nah, terus ngitung laba ruginya gimana? Ngitung laba ruginya yang lihatnya dari sini. Langsung ke neraca saldo awal tadi. Jadi dua ini nggak ada penyesuaian dan ini nggak bisa ya di PDF. Neraca saldo penyesuaian dan penyesuaian ini nggak ada isinya, kosong karena memang nggak ada penyesuaian. Jadi isinya cuma neraca saldo, habis itu langsung ke perhitungan laba rugi. Udah, cari aja mana pendapatannya, mana biayanya, masukin di sini semua.
Dasarnya dari neraca saldo awal ini tadi. Ya, masukin di sini semua. Oke, sama ngitungnya di jumlah harus ketemu laba. Laba diperoleh dengan cara mengurangi pendapatan dengan biaya atau kredit dengan debit. Nah, laba dijumlahkan dengan jumlah total atasnya harus sama dengan kreditnya. Balik lagi. Oke, kalau sudah, sisanya yang tidak dipakai di laba rugi tadi, dari neraca saldo awal tadi, masuk ke neraca semua. Cara ngitungnya juga sama. Nah, jadi begitu. Berarti dasar untuk menghitung laba rugi dan neraca itu ya dari neraca saldo yang pertama kita buat ini tadi, neraca saldo awal atau ini boleh, ya. Kalau memang terpaksa nggak ada penyesuaian dan itu sudah dianggap benar. Tapi resikonya ya, kalau laporan keuangan itu sudah dibuat, katakanlah itu sudah disahkan, kok ada perubahan gara-gara nemok nih kwitansi kek, opo sing nambah transaksi kek, opo sing ada sesuatu yang salah waktu itu lali ora kecatet, nggak bisa diubah lagi. Dah final. Berarti itu sudah tidak diakui transaksi-transaksi yang ditemukan setelah kita membuat laporan keuangan. Nah, makanya ketika kita jadi admin accounting, setelah kita membuat neraca saldo seperti ini, kita berikan warning beneran. Mumpung iki enek waktu laporannya baru berubah neraca saldo. Ayo coba dicekin kabeh. Mbok menawa enek sing salah, enek sing perlu disesuaikan, enek sing lali urung kecatet, enek sing kwitansi lagi ketemu. Ayo digoleki kabeh. Tak kasih waktu 1 minggu misalkan gitu. Sama semua yang menggunakan uang untuk transaksional. Semuanya. Nah, kalau memang sudah tidak ada, ya sudah, kasih berita acara. Bahwa tidak ada penyesuaian untuk tahun buku ini, misalkan begitu. Pada tangan. Udah. Kalau sudah seperti itu, lanjut. Bikin ke neraca lajur tadi, bikin laporan keuangannya. Udah, selesai. Jadi tugasnya accounting beres. Jadi laporan keuangannya serahkan ke pihak pimpinan. Wes, wis gak bisa diganggu gugat. Kalau nanti ada kwitansi temu eneng sing biyen salah lali ra diomong ya salah dhewe ora ngomong mesti kayak waktu seminggu kok. Nah, bukan salahnya accounting lagi itu ya. Karena accounting sudah menjalankan prosedur yang benar. Ya, jadi teknis sederhananya seperti itu. Ya, ini saya cerita yang sederhana-sederhana dulu aja ya, nggak usah yang komplek-komplek lah. Yang komplek Muhammad Teni gitu. Yang seperti itu dulu aja padarnya. Kira-kira bisa nggak ngelanjutin ini tadi? Ya, ya diusahakan ya, tolong diusahakan. Lanjutin sampai ke ini aja, sampai ke neraca lajur aja wis. Ya, karena butuh waktu, nggak mungkin kalau kita ngerjakan malam hari ini. Yus jam 09.00 tiba ya. Ya, coba. Ya, nggak harus langsung jadi. Ya, tapi dicoba aja. Untuk pemberitahuan ke panjenengan semua, nanti kita ujiannya sama dengan UTS kemarin. Ya, kita lewat classroom. Untuk waktunya nanti akan saya beritahu setelah mendapat kepastian jadwal dari Kaprodi, ya. Nanti saya nunggu Pak Aldo dulu untuk ngabari kapan waktu yang diizinkan untuk UAS-nya ekonomi syariah. Nanti tak kabari di grup waktunya. Seperti kemarin juga, nanti soal tolong diambil di situ, kemudian ditulis tangan, scan, ya. Syukur kalau bisa ngompres hasil scanannya supaya tidak terlalu besar MB-nya, sehingga di-upload-nya itu cepat dan saya download-nya lagi juga cepat. Yang penting kelihatan gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, progres soalnya nanti ya seperti ini. Soalnya cuma satu aja deh. Ya, soalnya satu aja. Satu masalah maksudnya. Masalahnya ya seperti ini tadi, laporan keuangan. Jadi tolong dibuatkan jurnal, buku besar, neraca saldo sampai ke neraca lajur. Ya. Waktunya nanti kita buat panjang, wes. Waktunya kita buat panjang. Ya.
monggo request juga boleh. Jadi panjenengan misalkan, Pak waktunya sehari penuh ya 24 jam, monggo ya. Request aja lah nanti. Ya. Pokoknya waktunya nanti 1 bulan, oh jangan ya. Ujian ya, cuma 2 minggu waktunya cuma 1 bulan. Ya maksimal 1 minggu nggak apa-apa wes. Tapi kok suwi-suwi biasanya malah lali. Ya, kuah wes menjelang dikumpul nih, nah podo wae. Ya kan, repot juga nanti menjelang akhirnya. Ya oke lah, nanti dikasih waktu yang menyesuaikan aja deh. Monggo, kalau mau request juga nggak apa-apa di grup. Ya. Nah, yang jelas pola ujian kita nanti dengan soal seperti itu. Saya tidak tahu nanti minggu depan masih bisa kuliah atau tidak, tergantung dari jadwal yang nanti disampaikan oleh Kaprodi. Kalau memang nanti masih bisa kuliah lagi ya, kita coba sharing lagi, gitu. Atau kayak kemarin rencananya, ini rasanya Mbak Monika malah keluar, Mbak Monika. Mbak Monika kemarin sih sebenarnya berencana mau ketemuan. Iya saja nih monggo. Yang penting kesepakatan dengan teman-teman yang lain, terus kemudian janjian sama saya supaya nanti bisa menyesuaikan waktunya. Ya, nggak apa-apa wes. Ya, nanti kita atur supaya prokesnya tetap jalan kalau memang harus ketemu. Tapi ketika ketemu itu saya hanya pengen ini menyampaikan permasalahan. Jadi kita nggak usah mengulang dari awal. Oke, mungkin begitu saja dulu untuk kuliah kita malam hari ini. Ya, tak lain, tak bukan, semuanya itu tujuannya hanya untuk berbagi ilmu saja, berbagi pengetahuan. Kalau dapat banyak, ya alhamdulillah, dapat sedikit, ya alhamdulillah, tapi tidak menentukan masalah pinter atau tidak pinter untuk hal itu. Hanya menentukan kita perlu lebih atau sudah cukup usahanya. Tapi usahakan tetap butuh lebih ya, karena semakin kita berusaha, insya Allah semakin banyak yang akan kita peroleh. Ya, yang jelas saya tetap membuka diri walaupun tidak pada saat jam kuliah. Kalau memang ada yang mau komunikasi, mau ada yang konsultasi, mau ada yang menyampaikan sesuatu, monggo silakan. Ya, lewat media apapun monggo silakan. Ya. Nah, yang penting tujuannya adalah supaya apa yang kita pahami bisa lebih maksimal. Ada beberapa chat kayaknya tadi ya. Oke, Pak Agus. Pak Agus tadi misalkan Yusuf menginvestasikan ke 10 juta ya artinya. Apakah itu di debit atau kredit? Nah, ya tadi Pak. Jadi ketika kita menginvestasikan uang itu berarti kan walaupun itu uang-uang kita sendiri, kita investasikan di tempat-tempat kita sendiri, ya pengakuannya tetap harus ada. Karena uang kita sendiri yang kita maksud tadi kan semula dari uang pribadi, kemudian kita masukkan ke rekening perusahaan yang dipakai untuk modal. Ya, berarti itu sudah menjadi miliknya perusahaan, walaupun perusahaan itu milik kita sendiri. Ya, beda. Milik kita sendiri secara pribadi dan milik kita karena itu ada di perusahaan itu beda ya. Jadi jangan dicampur aduk nih, kacau kalau dicampur aduk nih. Nggak boleh. Perusahaan ya perusahaan, ada pembuka sendiri, punya kita ya terserah kita sendiri ya, nggak perlu dicampurkan. Jadi kalau investasikan uang kas dari uang kita pribadi masukkan ke rekening perusahaan. Berarti kasnya perusahaan bertambah, modalnya bertambah. Ya. Kas debit, modal di kredit. Jadi harus tulis semua Pak Agus, nggak boleh hanya kas saja atau modal saja, nggak boleh. Karena konsepnya jurnal itu kan harus berpasangan. Debit, kredit. Jadi nggak boleh debit tok, nanti nggak balance. Ya. Harus berpasangan. Kemudian Mbak Evita, untuk tugas lanjutan ke neraca lager tadi, penyesuaian yang barusan dibahas dimasukkan atau tidak? Tidak usah Mbak. Dan saya tidak menyelanjutkan kasus penyesuaiannya. Jadi itu kan hanya contoh aja tadi ya. Hanya contoh aja. Jadi nggak usah ada penyesuaian. Coba agak dipaksakan walaupun memang sajane secara standar ya harus ada. Tapi wes lah. Untuk latihan awal supaya mengurangi pikiran ya, mengurangi waktu untuk pengerjaannya, nggak usah ada penyesuaian ya. Seperti yang saya ceritakan tadi dari neraca saldo itu coba langsung aja dibuat ke
laba rugi dan neraca. Ya. Langsung selesaikan di situ. Nah, monggo nanti kalau ada masalah WA-kan saja ke saya. Ya kalau bisa WA-nya di grup supaya yang lain juga ikut nyimak. Ya, kalau WA-nya secara japri, kalau japri nanti yang tahu cuma berdua aja kan. Kalau di grup nanti kan kalau yang lain mungkin punya masalah yang sama, ada yang mewakili menyampaikan kan nanti akhirnya juga paham. Yang penting dicoba karena yang namanya akuntansi itu ya harus melakukan. Kalau tidak melakukan ya angel untuk membayangkan ini. Jadi begitu. Oke. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan, monggo. Untuk sekarang masih itu tadi, soalnya yang tadi yang masih bingung yang pertama itu tadi. Masukkan. Yang mana yang masih bingung? Yang tadi itu. Ya. Tapi setelah dijelaskan ya alhamdulillah ya. Oh, tuh ya, oke. Oke. Tapi tetap harus dilatih. Ya. Jadi paham sekarang, kalau tidak dilatih nanti tali ya. Kalau dilatih setidaknya sudah pernah melakukan gitu loh. Ya, walaupun tertatih-tatih nggak apa-apa wes. Yang penting sudah pernah melakukan. Nah, kalau sudah pernah melakukan setidaknya daya ingatnya itu lebih banyak daripada sekedar mendengarkan yang saya ceritakan aja. Prinsip, coba lakukan. Kalau ada masalah, konsultasikan. Medianya pakai apapun, monggo. Kalau memang mau simpelnya ya pakai WA Group. Terus nanti kalau memang bisa sendiri tanpa harus menyampaikan juga nggak apa-apa. Saya hanya butuh laporan. Ya. Saya hanya butuh laporan. Laporan perkembangannya. Seperti apa hasil dari mengerjakannya itu. Oke. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ya sementara untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini kuliah kita. Insyaallah kalau memang masih ada waktu sebelum ujian nanti kita bisa masuk ke Google Meet lagi ya kita bisa sharing lagi. Atau kalau memang mau pakai media WA juga nggak apa-apa, mau ketemu juga nggak apa-apa, monggo yang penting janjian. Ya, semoga seperti apa enaknya. Yang penting targetnya saat waktunya UAS nanti, setidaknya semua bisa melakukan. Dah, itu aja. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri dulu kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.